Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan belajar pendidikan agama Islam. Yang akan kita pelajari adalah tentang kisah keteladanan Wali Songo di pelajaran 10. Wali Songo merupakan wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tahukah kamu siapa saja Wali Songo itu? Apa peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa? Nah, mari kita simak ceritanya berikut ini. Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak, tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan bagi 9 sunan yang telah berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa. Berkat kerja keras mereka pula lah sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Tahukah kamu siapa saja para Wali Songo itu? Sebelum Bunda menyebutkan satu persatu siapa Wali Songo itu, sebaiknya kita tahu apa arti dari Wali Allah itu. Wali Allah, wali artinya pembela atau kekasih. Wali Allah artinya pembela atau kekasih Allah. Wali Allah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk agama Islam. Keimanan wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di antara ciri wali Allah adalah tidak mempunyai rasa takut karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Hal itu sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Al-Quran surat Yunus ayat 62-63. Di negara kita, Indonesia, wali-wali Allah merupakan orang yang taat dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Di Pulau Jawa, wali-wali Allah itu dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo mengembangkan agama Islam antara abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi, atau sekitar tahun 1600-an ya. Para wali itu dikenal sebagai ulama yang disebut sebagai sunan atau susuhunan atau junjungan. Para wali itu juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Wali Songo merupakan sebutan bagi 9 orang wali yang telah berperan dan berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Berikut ini Wali Songo yang berperan dalam menyiarkan dan mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi karena berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik karena selama lebih kurang 20 tahun, ia berhasil mencetak kader dakwah di Gresik. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebaran agama Islam pertama di Pulau Jawa. Ia berdakwah secara terus-menerus, sabar, dan bijaksana. Meskipun bukan orang Jawa, tetapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat kepada Islam. Di antara upayanya yang telah berhasil adalah menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Yang kedua, Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta, di dekat Surabaya.
Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu. Misalnya mengadakan sesaji atau selamatan. Namun para wali lain berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan memasukkan nilai-nilai Islami di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti wayang dan musik gamelan. Untuk itu, ia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekaten. Yang keempat, Sunan Derajat atau Maulana Syarifuddin. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Sumbangsihnya terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit cukup banyak. Perhatiannya yang demikian besar terhadap masalah sosial sangat tepat karena ia hidup pada saat kerajaan Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis yang memprihatinkan. Selain itu, dalam berdakwah ia juga menggunakan media kesenian, pangkur. Pangkur adalah salah satu ciptaannya. Yang kelima, Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku. Sunan Giri merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta. Sunan Giri kemudian mendirikan pesantren Giri. Dalam penyebaran agama Islam, pengaruh pesantren Giri menyebar hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya yang keenam, Sunan Kalijaga atau Maulana Muhammad Syahid. Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai seorang wali, juga sebagai budayawan dan seniman. Sunan Kalijaga memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang tajam. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang dekat dengan rakyat, cendekiawan, dan pengusaha. Sunan Kalijaga melakukan dakwahnya dengan cara berkelana. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit. Alur cerita dan tokoh wayangnya disisipkan nilai-nilai Islam. Di antara lagu yang diciptakannya adalah Dandang Gula. Makam Sunan Kalijaga terletak di Jalan Raden Syahid, Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya yang ketujuh ada Sunan Muria atau Maulana Umar Said. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang pendiam, tetapi sangat tajam fatwanya. Sunan Muria juga dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memfokuskan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, Sunan Muria tinggal di daerah yang jauh dari keramaian bersama rakyat biasa. Sunan Muria juga seorang wali yang menyukai seni. 2 tembang bernuansa Islami hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Tembang Sinom umumnya melukiskan suasana ramah tamah dan nasihat. Tembang Kinanti bernada gembira digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, nasihat, dan filsafat hidup. Selanjutnya yang kedelapan ada Sunan Kudus atau Maulana Ja'far Shadiq. Di antara wali songo yang mendapat gelar wali al-ilmi atau orang berilmu luas adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang memiliki berbagai ilmu agama, seperti ilmu tauhid dan fikih. Karena ilmunya itu, Sunan Kudus mendapat kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan dan menjadi hakim tinggi di wilayah itu. Untuk memudahkan penyebaran Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid di Kudus yang disebut Menara Kudus. Sunan Kudus dimakamkan di Jalan Menara,
Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayatullah. Salah seorang wali songo yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Cirebon, Jawa Barat adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran yang lahir di Mekah. Setelah dewasa, Sunan Gunung Jati memilih berdakwah di Jawa Barat hingga berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Nah, demikianlah kisah dari para wali songo ya. Semoga banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita teladani. Sebagai tugas hari ini, mari kita kerjakan soal isian bagian B, halaman 149 yang perilaku sehari-hari. Isilah dengan jujur, titik-titik di bawah ini sesuai kebiasaan kalian ya. Jadi silahkan tulis terlebih dahulu soalnya di buku tulis kalian. Baik, semoga semangat ya dalam mengerjakannya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.